tanggal 8 Juni itu hari ulang tahun pemuda. Dan saya percaya bahwa hari ini di seluruh gereja sama-sama kita kumandangkan Mars Pemuda. Karena tepatnya di tanggal 8 Juni. Mars Gemi dinyanyikan yang kedua karena harusnya itu kita merayakan di tanggal 6. Berarti kita nyanyikan Mars Gemi yang pertama. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di pagi hari ini saya akan membawakan sedikit kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam bacaan kita tadi. Efesus pada pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama hingga berakhir pada ayat yang ke-16. Dan saya memberikan satu tema, kesatuan tubuh Kristus dalam keberagaman. Jemaat yang diberkati Tuhan, membangun kesatuan melalui hal-hal yang sama pastinya merupakan hal yang mudah. Namun membangun kesatuan dari hal-hal yang berbeda-beda tentunya sangat sulit. Bacaan kita hari ini memberikan jawaban akan bagaimana menyatukan hal-hal yang berbeda itu menjadi sebuah kesatuan dalam keberagaman. Surat Efesus ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus dan komunitas Kristen di sekitarnya. Tujuan utama surat ini adalah memperkuat iman jemaat dan menekankan identitas mereka sebagai satu tubuh di dalam Kristus. Pada pasalnya yang keempat, pada bacaan kita tadi, Paulus mengalihkan fokus dari pengajaran teologis kepada pengajaran praktis, dimulai dengan panggilan untuk hidup dalam kesatuan dan kerendahan hati di dalam tubuh Kristus. Paulus menekankan bahwa hidup Kristen harus mencerminkan panggilan ilahi, yakni hidup di dalam kerendahan hati, lemah lembut, kesabaran dan kasih. Kesatuan tubuh Kristus bukan hasil upaya manusia semata, melainkan karya Roh Kudus yang harus dipelihara oleh setiap anggota jemaat. Pada ayatnya yang keempat sampai pada ayatnya yang keenam dalam bacaan kita tadi menyatakan adanya 7 unsur kesatuan, yaitu satu tubuh, satu roh, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa. Ini menunjukkan bahwa meskipun jemaat terdiri dari individu yang berbeda-beda, mereka tetap disatukan oleh dasar yang sama dalam iman. Bapak Ibu serta saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan, meskipun ada kesatuan iman, namun Kristus memberikan karunia yang berbeda-beda kepada setiap orang percaya. Pada ayatnya yang ke-8 sampai pada ayatnya yang ke-10 menyinggung kutipan dari Mazmur 68 yang menunjukkan Kristus sebagai Raja yang naik ke surga telah menang dan memberikan karunia kepada umatnya. Karunia-karunia ini tidak seragam tetapi beragam dan diberikan menurut ukuran pemberian Kristus, bukan menurut keinginan manusia, melainkan sesuai dengan rencana Allah. Karunia yang diberikan oleh Kristus mencakup peran-peran pelayan dalam bergereja, yakni rasul, nabi, penginjil, gembala, dan pengajar. Tujuannya adalah untuk memperlengkapi orang kudus, membangun tubuh Kristus dan mencapai kedewasaan rohani dalam kesatuan iman. Tujuan dari semua karunia dan pelayanan adalah agar gereja tidak terombang-ambing oleh ajaran-ajaran palsu, tetapi gereja bertumbuh dalam kasih dan kebenaran menuju kedewasaan rohani. Kristus sebagai kepala memberi arah dan kehidupan bagi seluruh tubuh. Setiap bagian tubuh harus bekerja sama sesuai fungsi dan panggilannya demi pertumbuhan yang sehat
dan bersatu. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, gereja masa kini yang dipenuhi oleh keberagaman latar belakang, budaya dan karakter dipanggil untuk menjaga kesatuan berdasarkan panggilan yang sama dalam Kristus. Kunci utamanya adalah kerendahan hati dan kasih yang menjadi jalan untuk menjembatani perbedaan. Keberagaman karunia dalam tubuh Kristus bukanlah alasan untuk perpecahan, melainkan sumber kekayaan rohani yang memperlengkapi jemaat untuk saling melayani dan membangun. Sekalipun kita berbeda-beda, tetapi bukan berarti menjadikan perbedaan itu sebagai perpecahan dalam berjemaat. Kita adalah anggota tubuh Kristus yang beraneka ragam dengan peranan yang beragam pula. Sebab itu, saudara-saudaraku, kita harus saling menghargai, saling mengisi, dan saling melayani sesuai dengan karunia kita masing-masing. Kristus telah mempersatukan kita, tetapi tidak berarti bahwa kita adalah seragam. Dalam kesatuan itu, kita tetap memiliki keragaman. Agar kita dapat saling memperlengkapi di antara sesama umat Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kesadaran akan kesatuan kita sebagai anggota tubuh Kristus harus diimbangi dengan kesediaan untuk menerima keanekaragaman di antara kita. Setiap peran memiliki fungsi khusus. Keberagaman fungsi ini mencerminkan kompleksitas, namun juga keindahan tubuh Kristus yang bekerja secara terpadu. Kesatuan dalam keberagaman hanya tercapai jika setiap anggota menjalankan perannya dengan kasih dan kesetiaan kepada Kristus. Segala pergumulan yang ada dalam jemaat Nazaret Ngaon pasti akan tercapai jika pendeta, majelis, bahkan seluruh jemaat tetap bersatu. Kita memang berbeda, tetapi jangan jadikan perbedaan itu sebagai perpecahan. Kita harus ingat bahwa Tuhan adalah kepala gereja kita, bukan manusia sebagai kepala gereja, bukan pendeta ataupun majelis. Tetapi kita harus percaya bahwa hanya satu kepala, yaitu Allah Bapa kita. Dengan demikian, Efesus pada pasalnya yang keempat, ayat 1 sampai pada ayatnya yang ke-16, memberikan cara pandang penting bagi gereja masa kini, yaitu kesatuan bukanlah keseragaman, melainkan harmoni di tengah keberagaman karunia, pelayanan, dan kepribadian. Akhir-akhir ini kita mungkin diperhadapkan dengan situasi sulit terkait dengan gereja. Barusan saya dengar bahwa tim doa yang dibentuk oleh jemaat Nazaret Ngaon, baik itu dari jemaat kita maupun saudara-saudara kita itu sudah tidak lagi jalan. Hanya karena dengan persoalan kecil, kita jadikan persoalan itu menjadi perpecahan. Yang harusnya tim doa itu bergumul untuk menyatukan dua jemaat ini. Tetapi dengan persoalan yang kecil saja kita jadikan itu sebagai hambatan besar bagi jemaat ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita tetap terus bergumul dengan Tuhan untuk tetap ada dalam penyatuan ini. Sekalipun tim doa yang ada dalam jemaat ini tidak lagi jalan, tetapi saya percaya bahwa jemaat, majelis dan pendeta adalah tim doa yang luar biasa.
Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Kristus adalah kepala yang menyatukan seluruh tubuh. Kesatuan ini harus dijaga melalui kasih, kerendahan hati, dan kerjasama dalam pelayanan. Amin.